Hello everybody, welcome back in this video with me, Mr. Roby. And in this video, I would like to share about how to memorize irregular verbs easily. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara menghafal irregular verbs itu dengan ya bisa jadi lumayan mudah ya. Kenapa? Karena irregular verbs yang kita tahu itu biasanya dibutuhkan untuk kalimat yang menyatakan kegiatan yang sudah terjadi di masa lalu, atau dengan kata lain itu past tense ya, tensesnya. Atau verb 3 itu biasa digunakan juga untuk present perfect. Jadi verb 2 untuk past tense, verb 3 untuk present perfect. Dan kadang-kadang kan kita bingung ya bagaimana sih cara menghafalnya, atau perlu nggak dihafal. Jadi menurut saya itu sangat perlu dihafal karena irregular verbs itu tidak banyak. Jadi kira-kira ada 100 irregular verbs yang penting yang sering kita gunakan. Lalu kalau dikali 3 karena dia ada verb 1, verb 2, verb 3 ya kira-kira 300 kata gitu ya, 300 vocabularies, dan it is possible, still possible gitu untuk dihafal. Karena setelah kita hafal sekali, itu bakal kita gunakan seumur hidup ya. Selama kita berbahasa Inggris kita bakal menggunakannya gitu. Dan kenapa kita harus hafal irregular verbs? Supaya memudahkan kita untuk mengetahui yang regulernya. Jadi kalau irregularnya sudah hafal, yang regulernya jadi mudah, tinggal tambah ed gitu ya. Misalnya walk, walked. Jadi kita karena kita sudah hafal irregular, jadi itu memudahkan kita untuk menghafal reguler juga. Jadi balik lagi, karena topik kita ini bagaimana sih cara menghafal atau mengingat paling tidak irregular verbs dengan mudah. Kita akan coba bahas sama-sama ya di yang berikut ini. Well, salah satu cara mudah menghafal irregular verbs itu yaitu mengelompokkan gitu ya. Jadi kita kelompokkan kata-kata tersebut, irregular verbs itu ke dalam beberapa kelompok. Sehingga kita tahu nih, oh ini perubahannya seperti ini. Kelompok yang pertama yaitu verb 1 dan verb 2 sama, verb 3-nya beda. Nah, jadi yang seperti itu. Jadi ada, kalau sejauh ini saya baru dapat satu kata sih, yaitu beat, beat, beaten. Beat, beat, beaten. Jadi verb 1 sama, verb 2 sama, verb 3-nya beda. Beat, beat, beaten. Kelompok yang kedua adalah verb 1, verb 2, dan verb 3-nya beda. Jadi misalnya ya, give, gave, given, begin, began, begun, drink, drank, drunk, go, went, gone, dan seterusnya. Oke, yang ketiga ini lumayan mudah teman-teman, yaitu verb 1, verb 2, verb 3-nya sama. Jadi misalnya nih, put, 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 itu ketiga-tiganya sama. Misalnya lagi cut, 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 itu juga 1, 2, 3-nya sama, sangat mudah dihafal. Dan spread, 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 artinya menyebarkan. Dan itu masih ada beberapa lagi ya, yang bisa-bisa teman cek sendiri nanti di complete listnya. Yang keempat, itu verb satunya agak beda ya, atau biasa. Yang verb 2 dan verb 3-nya ini sama. Jadi misalnya adalah teach, taught, taught. Nah, itu kan pertamanya beda sendiri. Teach. Terus bring, misalnya bring, brought, brought, understand, understood, understood, dan sebagainya. Dan yang kelima itu verb 1 sama verb 3 itu sama. Ya, jadi ini nggak banyak sih. Verb 2-nya aja yang beda. Jadi misalnya come, came, come. Balik lagi dia. Come, jadi the first sama the third-nya sama. Come, came, come. Become, ini diambil dari kata come juga ya. Become, became, become. Dan satu lagi run, ran, run. Jadi satu dan yang ketiganya sama. Dan yang keenam atau pengelompokan yang keenam itu ini lumayan mudah diingat ya, karena dia cuma satu sih setahu saya. Verb 1, verb 2, verb 3-nya sama, tulisannya sama, tapi pengucapannya berbeda. Jadi yaitu katanya adalah read atau membaca. Jadi read, read, read. Tulisannya sama, read, tapi cara bacanya beda. Read, read, read. Jadi itu adalah pengelompokan yang keenam.
Well, jadi gitu, ada 6 cara pengelompokan atau klasifikasi untuk memudahkan kita dalam menghafal irregular verbs atau kata kerja yang tidak teratur ini. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman untuk menghafal dan untuk bisa bahasa Inggris dengan lebih baik lagi. Thank you so much and I'll see you next time.